Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 15. Jatuh sakit. Selama 2 hari menginap di rumah Mama, tak ada lagi pembahasan antara aku dan Bang David. Kali ini biarlah aku mengunci rapat hatiku. Setidaknya aku ingin membuktikan sendiri dengan mata kepalaku atas hubungan lelaki yang berstatus suami itu dengan adik kesayanganku. Ya, walaupun sebenarnya aku telah yakin. Entahlah, aku sendiri bingung dengan apa yang harus aku lakukan. Menyewa detektif untuk mengumpulkan informasi. Sadar woi, berapa gajimu? Bahkan gajiku saja tak lagi bersisa. Hampir semuanya kuserahkan pada ibu dan Alina di sana. Hanya tersisa untuk ongkos dan keperluan sehari-hari. Uang dari Bang David. Biarlah nafkah yang dia berikan tetap dalam tabungan saja. Gengsi rasanya memakai uang itu setengah hati. Ketukan di pintu membuyarkan lamunanku. Bergegas beranjak dari ranjang untuk membuka pintu kamar. Pintu kamar ini memang selalu kukunci. Tampak lelaki berbadan tinggi itu berdiri di depan pintu kamar. Aku membukanya lebar, lalu kembali masuk lebih dulu. Buka saja pintunya. Aku berucap tegas saat tangan Bang David mendorong pintu itu guna menutupnya. Tentu saja dia tidak menuruti kehendakku. Siapalah aku ini? Aku duduk di tepi ranjang, membuang muka ke dinding. Sejenak menoleh melihatnya yang tengah berdiri menatapku. Kalau nggak ada yang penting untuk dibicarakan, keluarlah Bang. Aku capek, mau istirahat. Kemudian aku menundukkan kepala. Kepala ini terasa berat. Rasanya ingin menangis karena menahan sakitnya. Kamu kenapa nggak turun untuk makan? Suara lelaki itu lembut. Tumben, nggak ketus. Malas. Kalau nggak ada yang penting, keluarlah. Aku mau tidur. Aku menyandarkan kepala di kepala ranjang. Memejamkan mata. Kepalaku benar-benar sakit. Kamu sakit ya? Tanyanya dengan nada khawatir. Sedetik kemudian, kurasakan sentuhan di pipiku. Aku menepisnya dengan lemah. Panas. Kita ke rumah sakit ya? Aku menggeleng, mengangkat kaki ke ranjang, meringkuk, menghangatkan tubuhku sendiri yang tiba-tiba saja menjadi dingin. Menggigil. Gigiku mengerat, menghasilkan bunyi gemelatuk. Sepertinya badanku meminta haknya untuk istirahat. Selain pikiran yang terkuras habis, tubuh ini beberapa kali kehujanan sepulang dari kantor. Entah apalagi yang terjadi. Aku telah terlelap dalam tidur. Aku berharap tak usah bangun lagi. Karena aku sadar, dengan adanya diriku, banyak hati yang akan terluka. Maka biarkan aku pergi, terbang tinggi, membawa senyum ibu yang menghiasi alamku. Aku duduk di kamarku, kamar kesayangan penuh kenangan. Menikmati kehangatan pelukan ibu, usapan lembut di pucuk kepala
menenteramkan hati ini. Tak ada apapun lagi yang kuinginkan. Hanya rasa ini yang ingin selalu menghangatkan jiwaku. Tak ada masalah apapun yang menghampiri. Tak ada status yang tak dianggap istri. Tak ada senyuman mama yang terasa pilu. Tak ada tangisan Alina. Namun, sayangnya kehangatan ini berubah kemurkaan dan kesedihan. Kala suara Alina menangis terseduh-seduh di lantai. "Kakak jahat! Kakak jahat!" Lalu menyusul suara Bang David yang marah padaku. "Aku tidak mencintaimu. Aku tidak mencintaimu. Kau pantas merasakan kesakitan ini. Gara-gara kamu, kami tidak bahagia." Kemudian, belayan di pucuk kepala berubah menjadi tepukan-tepukan kasar di pundak. "Kamu menghancurkan anakku. Kamu menghancurkan anakku." Aku menangis sejadi-jadinya, meraung-raung. "Ibu, Mama, maafkan aku. Maafkan aku. Aku janji akan pergi. Aku akan pergi. Ibu, Ibu." Aku sesenggukan memanggilnya. Tak ada sahutan. Hanya tatapan benci orang-orang yang aku terima. Seolah semua kesalahan dan kesedihan ini bersumber dariku. "Ana, Ana, bangun, An." Guncangan keras di bahu membuka mataku. Tatapan teduh menyambut kesadaranku. Bang David. Kemudian aku menoleh ke kiri dan ke kanan. Ini bukanlah kamarku. Tampak semuanya bercat putih. Rumah sakit. Kamu pingsan. Aku khawatir. Lantas membawamu kemari. Tunggu sebentar ya. Aku panggilkan dokter. Tidak menunggu jawabanku, lelaki itu berjalan keluar ruangan. Sesaat kemudian, dia kembali dengan dokter dan perawat bersamanya. "Bagaimana istri saya, Dok?" tanyanya. Tangannya tak lepas dari menggenggam tanganku. "Tidak apa-apa, biarkan dia istirahat, hanya butuh istirahat." "Terima kasih, Dok." Dokter dan perawat pun keluar. Tinggallah kami berdua. Sialnya, aku dalam keadaan sadar, berduaan dalam satu ruangan dengannya. Aku menarik tanganku dari genggamannya. Kemudian membalikkan badan, memunggunginya. Memejamkan mata, mencoba untuk kembali tidur. Kenapa aku harus bangun dan mendapati lelaki itu menjagaku? "An, makan dulu ya." Bang David telah berada di depanku. Tangannya mengusap punggung, kemudian mengecup kepala. "Kamu tahu, aku sangat khawatir. Kamu mengigau, terus meracau, dan menangis." Setelah mencium kepalaku lama, lelaki itu duduk di ranjang, membawa tanganku dalam genggamannya. "Aku sangat khawatir, An. Sangat." Lantas mencium tanganku. Perasaan senang dan sedih bercampur aduk dalam hatiku. Tak ingin larut dalam perasaan ini. "Aku sakit apa?" Aku bertanya tanpa menatapnya. "Tipes," jawabnya lirih. Tangannya terus mengelus kepalaku. Sepertinya tangan Bang David kali ini
terus berselancar menyentuh bagian tubuhku seenaknya saja ya? Aku mencoba menepisnya berkali-kali, tapi tak diindahkan olehnya. Tenagaku juga sangat lemah untuk sekedar berdebat dengannya. Kuputuskan untuk diam dan memejamkan mata. Makan ya, aku menggeleng. Kamu mau apa? Nanti aku belikan. Aku menggeleng lagi. Please An, aku juga lapar. Kalau kamu nggak makan, bagaimana aku bisa makan? Jadi, Bang David belum makan. Selama menjagaku di rumah sakit ini, dia belum makan. Bohong. Abang kalau mau makan ya makan aja, desisku. Bagaimana bisa makan kalau kamu begini? Ketus lelaki itu. Terserah. Anak istri abang, makan ya, terus minum obat. Istri? Sejak kapan dia menganggapku sebagai istri? Sejak kapan aku jadi istri abang? Sayangnya, air mata ini luruh. Mengalir deras tak tertahankan. Saat sakit begini, hatiku menjadi lemah. Maaf. Bang David berdiri menggunakan lutut, mengelus kepalaku, lalu menghapus air mataku yang deras mengalir. Kemudian mencium kepalaku dengan mengucapkan kata maaf berulang kali. Sayangnya, ucapan itu justru melukai hatiku. Bersambung.